Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Reaction. Kita baru saja disuguhkan di sidang MK, dan yang paling menarik dan paling unik menurut saya adalah pernyataan dari Margarito, di mana Pak Margarito menegaskan MK tidak bisa mendiskualifikasikan Pilpres. Dan untuk Pak Margarito malah dikasih aplaus dan bisa dibilang menghibur semua masyarakat, khususnya yang ada di dalam sidang MK. Kelas lah ya. Oke, kita simak videonya, bosku. Jadi tidak bisa didiskualifikasi. Oke. Suka atau tidak, senang atau tidak. Ya. Saya selalu mengatakan hukum tidak ada urusan dengan suka dan tidak suka. Hukum memaksa kita untuk objektif. Betul. Hukum mengharuskan kita untuk objektif. Sebab kalau suka dan tidak suka, rusak. Iya. Karena namanya hukum ya, suka nggak suka ya harus suka ya gitu, karena ini pemilihan gitu. Ya sudah waktunya Pak Margarito sudah mau habis. Yang tidak konsisten tadi dijawab. Yang tidak konsisten. Tadi Prof. Sadi sudah jawab. Pak Arsul, Pak Henry Iya, kan Pak mengatakan Sadi. Anda Oh tidak. iya. Silakan jawab. Saya mulai dulu dari Prof. Sadi. Oke. Apakah dengan pendapat saya itu mahkamah berubah? Oke, apakah dengan pendapat saya mahkamah berubah? Ya pastinya tidak lah. Mahkamah berubah. Apakah dengan pendapat saya itu mahkamah berubah? Tidak kan? Apakah dengan pendapat saya itu norma berubah? Oke. Tidak. Saya mesti berpendapat. Dan karena itu saya ikuti. Karena tidak pernah berubah dari pun ya seperti ini sikap saya. Iya. Tidak berubah. Saya kan di perdebatan mengenai putusan MK 90 itu, saya bilang mau 1000 sarjana hukum mengatakan putusan itu tidak sah. Iya. Sah itu putusan. Oke. Putusan itu saya bisa dikoreksi dengan putusan. Tidak ada dengan cara lain. Iya betul. Jadi begitu Prof. Sadi. Kemudian abang saya, Pak Henry, hormat. Oke. Yang terakhir itu 1000% bohong. Salah. 1000% bohong yang terakhir itu. Itu orang bolak-balik itu. Tidak. Yang saya bilang pilkada 2024 lebih buruk itu 1000% bohong. Orang 2024 yang katanya pemilu itu jelek, itu 1000% katanya bohong, guys. apa ngarang-ngarang itu. Kalau Pak Henry Sangkal itu maju ke depan, kita berdua ambil Al-Quran sumpah. Siapa yang bohong, mati dia. Wow. Kelas guys. Ini kelas, ini baru gentleman ya guys ya. Kalau yang berani mengatakan itu adalah kebohongan, disuruh datang ke MK, sumpah bersama dengan Pak Margarito. Yang salah hukum mati ataupun mati dia. Wow, kelas guys. Keluar dari sini mati. Wow. Karena itu bohong itu. 1000% bohong. Tidak. Ya, kalau tidak. saya bilang pemilu 2024 itu jauh lebih baik dari pemilu 2019, betul. Oke. Kalau itu tidak perlu disumpah. Tidak perlu ada itu. Kemudian tadi yang terakhir ya Pak Kamal tadi. Pak Kamal tadi begini, urusan negara hukum demokratis naik dan turun itu urusan persepsi. Sangat persepsi. 2019 juga kami juga berpendapat sama ini. Negara ini tenang-tenang aja. Ya. Jadi soal persepsi aja. Demokrasi, pemilu ini akan begini-begini, demokrasi akan runtuh. Enggak lah. Iya, betul, Tidaklah. betul. Ada pemilu jauh lebih buruk, tapi tidak seperti ini. Tidak mengakibatkan negara hukum turun kualitas. Enggak. Demokrasi ini kan barang yang tidak memiliki bentuk akhir. Oke. Sesuatu yang terus-menerus berproses. Jadi karena dia terus-menerus berproses, bagaimana caranya menentukan dia naik atau turun? Terakhir Pak Refli tadi, saya merasa penting untuk menjawab ini.
putusan Pak Refli, perjanjian Pak Refli ini. Risalah dan putusan. Oh, risalah itu bukan hukum kok. Bagaimana bisa dia dibandingkan dengan putusan? Iya, betul. Dan kalau putusan amar, hukum dalam putusan itu amar, bukan di hukum dalam putusan itu amar, bukan di dalam pertimbangan. Pertimbangan cuma memberikan fondasi. Ya, bagaimana caranya membandingkan itu? Orang satu bukan hukum, satu hukum, membandingkan dua hal yang berbeda. Iya. Tadi Hair sudah bicara. Tidak masuk akal. Menyamakan dua hal yang berbeda juga tidak masuk akal. Oke. Jadi saya kira pertanyaan juga ya. Kemudian mengenai pengangkatan pejabat demokratis bla 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 segala macam ini. Ini demokratis ini barang ini sudah dibicarakan dari zaman Yunani kuno sampai sekarang ini begitu. Aristoteles kan jelas ini. Iya. Ini bentuk pemerintahan yang tidak bagus. Oke. Ini sebabnya di perdebatan pembentukan konstitusi Amerika Serikat orang tidak bicara mengenai demokrasi, orang bicara mengenai republik. Betul. Ini barang busuk ini. Demokrasi ini. Coba lihat aja kita yang belajar apa ilmu tata negara ini. Kemudian bagaimana dengan putusan MK? Sekali lagi, putusan MK dia menjadi hukum norma imperatif harus berlaku, yaitu kalau amar. Iya. Menurut tidak. Bagi saya prosedur cara menemukan calon gubernur, calon pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota yang diatur dalam dalam Permendagri nomor 4 2003 itu akuntabel, beralasan dipakai, dia harus dianggap legitim, ya, demokratik, dengan semua definisi yang mungkin kita berikan padanya. Bagaimana dengan putusan? Saya kira sudah semua Bang Kamal, saya kira tidak ada yang tidak ada yang terlalu. Oh, terakhir, saya kira penting untuk tadi satu pertanyaan tadi Pak Henry tadi soal putusan nomor 90 yang begini. Saya mau singkat aja nih. Kalau mau sederhana, ada atau tidak ada PKPU yang mengatur syarat itu, tetap saja ada syarat. Mengapa? Karena syarat itu diatur dalam undang-undang. Ya, betul. Syaratnya memang ada di undang-undang. 2017. Dan dalam ilmu hukum, saya cukup percaya, Bapak-Bapak yakin, dan Bapak-Bapak tahu, kalau dasar hukumnya berubah, hukumnya berubah. Betul, ya. Dasarnya berubah, ya hukumnya pasti berubah, ya. Syarat itu diatur dalam pasal 169. Pasal itulah yang diuji di sini. Dan diberi tafsir berbeda. Hukumnya berubah, dasarnya berubah. Iya. Hukumnya berubah. Kalau tanya bilang itu belum bikin PKPU dan segala macam terus pendaftaran Pak Gibran, pasangan Prabowo Gibran itu tidak sah. Iya, dimasalahkan ya. Banyak sekali yang tidak sah di Republik ini. Iya betul. Kalau memang ya memang banyak sekali ya yang tidak sah ya. Betul ya memang. Banyak sekali. Tidak bisa dipungkiri, memang banyak banget. Putus ini 2 hari menjelang putusan menjelang coblos pada waktu 2009 bikin putusan pakai KTP kan Pak Rusani berubah putusan KPU ubah tuh putusan? Tidak. Pak Yusril dulu uji undang-undang imigrasi turun selesai, beres, sah. Bang Magdir uji undang-undang soal sumber daerah yang lain diputus ini langsung berlaku kok. Iya. Tidak ada. Jadi kan yang paling pokok begini, di undang-undang dasarnya berubah, hukumnya berubah, dasar hukumnya berubah, hukumnya berubah, pendaftaran sah. Kenapa tidak disengketakan? Iya. Sudah kalah baru ribut. Iya betul. Memang kalau dasar hukumnya berubah ya dasarnya harus berubah juga. Dan kalau memang harus dipermasalahkan ya kenapa sekarang yang dimasalahkan? Nggak dari dulu sebelum pemilihan. Sekarang udah kalah baru teriak, kan aneh. Kelas lah. Bang Margarito kelas guys ini ya. Sudah ya, kan waktunya sudah habis Pak Margarito. Jadi satu lagi yang mulia, saya punya jawab. Yang mulia, tadi pertanyaan dari yang mulia Hakim Arsul Sani belum jawab berkaitan dengan konsistensi ahli. Iya. Ya, penting saya kira untuk dijawab itu. Sudah tadi. Kan tadi
Jawab tadi, oleh Pak. siapa? Jawab oleh Prof. Sali tadi. Saya punya yang mulia. Yang Udah. dari pemohon 2 yang 28. kedua tadi, coba diulang lagi supaya. Oke. Ya, adanya kekosongan hukum di perkara TSM itu. Tidak, saya tidak pelakunya- menganggap ada kekosongan hukum. Sama Ya tidak menganggap itu. Betul. sekali Ya, tidak menganggap ada kekosongan hukum. Baik, karena ahli itu kadang-kadang kalau tidak yakin melipir-melipir ditinggal itu. Nah, yang digas itu yang betul-betul dia kuasai. Iya betul. Iya. Itu ahli di mana-mana begitu. Nah ini Pak Toyo juga. Ini belum tidur Pak Toyo dari jam 3. Oke. Sekarang tadi panggil saya tidur di luar sana. Waktunya sudah habis, jadi tidak ada dialog lagi. Baik. Tapi yang paling penting Pak Margarito, bahwa putusan MK itu satu kesatuan antara pertimbangan dengan amar. Itu supaya publik tahu. Loh, Tidak ada lagi waktu untuk enggak fair membantah juga itu. Silakan, waktu sudah habis. Terima kasih Pak Margarito. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat untuk pengambilan putusan ini. Amin, amin. Makasih banyak. Sebelum Pak Margarito meninggalkan tempat, saya izin Pak Ketua, saya mengatakan 1-2 patah kata. Pak Margarito, Oke. terima kasih atas nasihatnya kepada Mahkamah supaya Mahkamah Konstitusi top. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sosok dari Pak Margarito, di mana dia adalah tim ahli pembela dari Prabowo Gibran. Tapi dengan datanya Pak Margarito, dengan ucapannya Pak Margarito di sidang MK, jadi yang tadinya betengus ataupun tegang jadi rileks kembali. Tapi itu masuk akal ya guys ya, karena Pak Margarito bisa dibilang itu tidak mencel-mencel dia ya. Kalau dia AA, kalau dia BB, seperti itu. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.